Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, klimaks kehendak Bapa ialah pelaksanaan korban tubuh Kristus Yesus. Ia mengorbankan dirinya disalib bagi umat manusia. Jadi dalam melaksanakan kehendak Bapa itu, kita pun dituntut mengorbankan tubuh kita. Pengorbanan Yesus tentunya berbeda dengan pengorbanan kita. Pengorbanan Yesus berarti kematiannya, tetapi pengorbanan kita ialah mempersembahkan tubuh kita yang hidup, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kemudian dalam meneladani Yesus adalah mengorbankan atau mempersembahkan tubuh kita di atas mezbahnya. Dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita tidak lagi punya hak atas hidup kita dan sama sekali tidak punya hak menuntut apa-apa lagi, karena hidup kita bukanlah milik kita lagi. Sejak saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, karena segala sesuatu yang diletakkan di mezbah menjadi milik Allah, maka Allah lah yang menentukan segalanya atas miliknya tadi. Kemanapun tubuh diutus, kita tidak dapat menuntut apa-apa, dan apapun yang kita perlukan, Tuhanlah yang mengaturnya. Tapi sebelum Tuhan dapat berkarya sepenuhnya dalam hidup kita, saudara, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, kita tidak lagi hidup atas dasar kehendak diri sendiri. Roma 6 ayat 13, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, kami juga ditegur oleh firman Allah. Kami perlu mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan kami percaya Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang akan mengarahkan, membimbing kami. Bukan lagi kami hidup dengan kehendak kami sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyalibkan kedagingan kami dan kami memberi hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, setiap kami ditegur oleh firman Tuhan supaya kami menyerahkan diri kami hanya kepadamu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Semua dimulai dari penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, bukan lagi menuntut hak, bukan lagi memilih untuk mengatur diri sendiri, tapi justru sebaliknya, mempersembahkan hidup kami untuk Engkau atur, agar Engkau berkuasa seutuhnya atas setiap kami.
Kami yakin, kami percaya segala sesuatu yang Engkau firmankan ini tergenapi dalam setiap kami yang taat kepada Tuhan. Ini doa kami, puji syukur kami kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.